Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul embrio. Baiklah teman-teman, kami akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Puja Rahayu Zega. Kedua, Limseniat Gea. Ketiga, Julius Mantafenae. Dan keempat, Safarila. Kelima, Widya Miftahul Jannah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah kami untuk menjelaskan mulai dari materi yang pertama. Kepada teman kami persilahkan. Pengertian. Embrio adalah sebuah eukariota diploid multisel dalam tahap paling awal dari perkembangan. Dalam organisme yang berkembang biak secara seksual ketika satu sel sperma membuahi ovum, hasilnya adalah satu sel yang disebut dengan zigot yang memiliki seluruh DNA dari kedua orang tuanya. Tahapan perkembangan embrio. Perkembangan embrio dibagi dalam fase morula, fase blastula, dan fase gastrula. Fase morula. Zigot bersel tunggal hasil pembuahan. Selnya akan membelah secara mitosis dengan cepat dan membentuk sel-sel yang padat, disebut dengan blastomer. Zigot yang belah dari sel yang awalnya 1 menjadi 16 sel blastomer. Fase blastula. Pada fase blastula terjadi pembagian sitoplasma ke dalam dua kutub yang dibentuk pada fase morula. Konsentrasi sitoplasma pada kedua kutub tersebut berbeda. Pada kutub fungsional terdapat sitoplasma yang lebih sedikit dibandingkan dengan kutub vegetatif. Konsentrasi sitoplasma yang berbeda menentukan arah pertumbuhan dan perkembangan hewan selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami mengenai embrio. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Limseniat Gea sebagai narasumber kedua. Sekarang kita masuk pada pembahasan fase gastrula. Pada fase gastrula, embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangkan blastosol. Sel-sel pada kutub fungsional akan membelah dengan cepat. Akibatnya, sel-sel pada kutub vegetatif membentuk lekukan ke arah dalam atau vaginasi. Vaginasi membentuk dua formasi, yaitu lapisan luar atau ektoderm dan lapisan dalam atau endoderm. Di samping itu juga, embrio memiliki triloblastik, yaitu hewan yang mempunyai 3 lapisan dinding tubuh embrio, antara lain ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Hal ini dimiliki oleh hewan tingkat tinggi, seperti vermeer mollusca, dan semua vertebrata di pleomlastik, yaitu hewan yang memiliki 2 lapisan dinding tubuh embrio, berupa endoterm dan endoderm. Ini juga dimiliki oleh hewan tingkat rendah seperti porifera dan gulenteranta, yaitu proses pembentukan gastrula. Organogenesis yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup, hewan dan manusia. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing dari lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Lapisan endoderm adalah lapisan yang akan berdiferensiasi menjadi cor atau jantung, otak atau sistem saraf, integumen atau kulit, rambut, dan alat indera. Lapisan mesoderm adalah lapisan yang akan berdiferensiasi menjadi otot rangka, tulang atau osteon, alat reproduksi, tensi dan ovarium, alat peredaran darah, dan akresi seperti ren. Dan yang terakhir yaitu lapisan endoderm adalah lapisan yang akan berdiferensiasi menjadi alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat respirasi seperti pulmo. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Imbas embrio yaitu pengaruh 2 lapisan dinding tubuh embrio.
dalam pembentukan satu organ tubuh pada makhluk hidup. Contohnya, lapisan mesoder dengan lapisan ektoder, yang keduanya mempengaruhi dalam pembentukan kelopak mata. Pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah peristiwa fertilisasi zigot akan berkembang menjadi embrio yang sempurna, dan embrio akan tertanam pada dinding uterus ibu. Hal ini terjadi pada masa 6-12 hari setelah proses fertilisasi. Sel-sel embrio yang sedang tumbuh mulai memproduksi hormon yang disebut dengan HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, yaitu bahan yang terdeteksi oleh kebanyakan tes kehamilan. HCG membuat hormon keibuan untuk mengganggu siklus menstruasi, membuat proses kehamilan jadi berlanjut. Janin akan mendapatkan nutrisi melalui plasenta atau ari-ari. Embrio dilindungi oleh selaput-selaput, yaitu yang pertama amnion, yaitu selaput yang berhubungan langsung dengan embrio dan melindungi dan menghasilkan cairan ketuban yang berfungsi untuk melindungi embrio dari goncangan. Yang kedua, chorion, yaitu selaput yang terdapat di luar amnion dan membentuk jonjot yang menghubungkan dengan dinding utama uterus. Bagian dalamnya terdapat pembuluh darah. Yang ketiga, aloninis, yaitu selaput yang terdapat di tali pusat dengan jaringan epitel menghilang dan pembuluh darah tetap berfungsi sebagai pengatur sirkulasi. Embrio dan plasenta mengangkat dari makanan dan O2 termasuk zat sisa dari CO2. Yang keempat, Saccus vitellinus, yaitu selaput yang terletak di antara plasenta dan embrio merupakan tempat munculnya pembuluh darah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparila. Di sini saya akan menjelaskan tahapan masa perkembangan embrio, yaitu memiliki 6 tahapan. Yang pertama, bulan pertama sudah berbentuk organ-organ tubuh yang penting seperti jantung yang berbentuk pipa, sistem saraf pada pusat, otak yang berupa gumpalan darah, serta kulit. Embrio yang berukuran 0,6 cm. Pada bulan kedua, tangan dan kaki sudah berbentuk alat kelamin bagian dalam, tulang rawan, erhilegi, embrio berukuran 4 cm. Pada bulan ketiga, seluruh organ tubuh sudah lengkap berbentuk termasuk organ kelaminan luar. Panjang embrio mencapai 7 cm dengan berat 20 gram. Pada bulan keempat sudah disebut dengan janin, dan janin mulai berbentuk aktif. Janin mencapai berat 100 gram dengan panjang 14 cm. Pada bulan kelima, janin akan lebih aktif bergerak, dapat memberikan respon terhadap suara keras dan menendang. Alat kelamin janin sudah lebih nyata dan akan terlihat bila dilakukan USG, ultrasonografi. Pada bulan ke-6, janin sudah terdapat bergerak lebih bebas dengan memutarkan badan ataupun posisi. Pada bulan ke-7, janin bergerak dengan posisi kepala ke arah tiang vagina. Pada bulan ke-8, janin semakin aktif bergerak dan menendang. Berat dan panjang janin semakin bertambah, seperti panjang 35 sampai 40 cm dan beratnya 250 gram sampai 300 gram. Pada bulan ke-9, posisi kepala janin sudah menghadap tiang vagina bagi yang siap untuk dilahirkan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah tadinya hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Jika ada kesalahan kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun.
Sebelumnya kami akan menutup presentasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.